Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semuanya. Ni saya baru balik dari hari sukan sekolah kebangsaan anak saya. Tapi sebenarnya belum habis lagi ya guys ya. Masih ada satu pengumuman pemenang rumah sukan yang mana lah. Maksudnya rumah mana yang menang gitu ya guys ya. Ada satu pengumuman lagi tapi tak apa. Sebab ni si Apit ni pun cakap panas-panas, merengek nak air kan. Tapi tak apa, kita lepak dulu dekat kedai mamak sambil tunggu suami jemput. Dan sekalian saya nak membahas tentang orang tua gitu ya guys ya. Sebab hari itu kan Mbak Erna Sari menghina suami saya, katanya tua, miskin gitu kan. Jujur Mbak, saya tak pernah marah dan saya tak pernah malu ya Mbak ya. Saya tak pernah malu kalau saya tu punya suami tua, miskin gitu. Saya tak pernah malu Mbak. Saya bersyukur sangat-sangat, alhamdulillah. Walaupun suami saya tu tua, miskin, tapi dia penyayang, setia, rajin bekerja, keras kan. Yang paling penting tu kerja halal ya Mbak ya. Jadi saya tak begitu marah lah kalau dipanggil suami saya tu tua. Saya pun bukannya muda lagi, umur saya pun dah 40 tahun kan. Jadi tak muda lagi gitu. Dan untuk Mbak Erna, jangan sekali-sekali pandang remeh orang tua di Malaysia ya Mbak ya. Sebab di Malaysia rata-rata orang tua itu semua pada makmur ya Mbak ya. Kenapa? Sebab iaitu ada simpanan wang di hari tua, namanya KWSP atau Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Jadi dari muda bekerja, macam suami saya dari umur 19 tahun bekerja ya Mbak ya. Jadi kerja setiap bulan akan dipotong, saya tak pasti berapa persennya dipotong, dan potongan itu akan dimasukkan ke akaun KWSP. Jadi nanti kalau dah umur 50 tahun atau umur 55 tahun, itu duit boleh diambil ya Mbak ya. Jadi kalau orang tua-tua dekat Malaysia itu rata-rata semua makmur, iaitu dapat ada duit simpanan. Maksudnya ada duit simpanan di hari tua tu dari KWSP gitu ya Mbak ya. Jadi memang inilah kan, terjamin lah hidupnya tu, macam terjamin lah sebabnya itu ada duit sara hidup dari KWSP gitu kan. Lain kan kalau pencen, kalau pensiun, kalau di Indonesia kan ada juga yang namanya pensiun yang kerja guru, askar atau polisi atau PNS kan. Itu semua memang ada pensiun. Sini pun ada juga Mbak, dekat sini pun ada yang kerja kerajaan tu pun ada pensiun juga atau pencen juga. Jadi, tapi kalau dekat sini yang kerja swasta itu ada duit KWSP gitu. Seandainya di Indonesia sana tu ada KWSP, potongan kerja dipotong setiap bulan. Ini yang kerja swasta tau. Seandainya ada kan, pasti saya yakin orang tua-tua di Malaysia di Indonesia pasti akan makmur. Saya yakin, saya jamin. Kalau seandainya pekerja swasta di Indonesia dipotong gaji macam sini untuk dimasukkan ke KWSP, saya yakin orang tua sana pasti banyak yang makmur. Pasti tak ada lagi lah orang tua yang masih bekerja lagi gitu ya Mbak ya. Jadi saya haraplah pemerintah sana itu buatlah sesuatu untuk orang tua-tua yang di sana gitu. Tapi kan Mbak Erna kan kaya. Mbak Erna kan katanya hari itu komen katanya ada banyak mobil, banyak sepeda motor kan. Tapi tak apalah, Mbak Erna bolehlah membantu orang tua-tua di sana gitu ya Mbak ya gitu. Jadi apa yang saya katakan ini betul kan? Memang betul. Di Indonesia tu kebanyakan orang tua-tua masih bekerja lagi. Saya kadang-kadang tu saya tak tega, betul. Kalau seandainya saya pun ada kakek ataupun orang tua yang tua dah umur 60-70 tahun tapi masih kerja, jujur sebenarnya saya sedih ya guys ya. Jujur saya sedih. Kenapa gitu ya guys ya? Kenapa masih bekerja lagi? Kenapa gitu ya guys ya? Jadi kasihan lah, memang jujur kasihan gitu. Tapi kalau dekat sini memang rata-rata tak kerja ya. Memang kalau dekat bandar itu orang tua dekat sini kebanyakan jaga cucu
ataupun pergi surau tengok ceramah, dengar ceramah, pergi masjid, itu memang iya betul. Ataupun kalau dekat kawasan saya, orang tua-tua dekat kawasan rumah tinggal saya ni sekarang ni kebanyakan tu pergi hantar cucu sekolah, pergi ambil cucu sekolah gitu ya guys ya. Tapi kalau dekat kampung lain, kalau dekat kampung itu pergi ke ladang sawit, tengok sawitnya macam mana, tengok pekerjanya macam mana, tengok lembu macam mana hilang ke tak, ataupun tengok ataupun kutip durian kalau yang punya kebun durian kan. Itu kalau dekat kampung, sebab itu saya nampak sendiri orang tua dekat kampung tu rajin-rajin masih pergi ke ladang tengok pekerjanya macam mana gitu ya guys ya. Dia bukan pekerja tapi dia tengok pekerja gitu ya guys ya. Jadi memang betul, memang ini saya cakap jujur ya guys, saya memang cakap jujur, yang saya nampak di Malaysia orang tua tu jarang yang masih bekerja, jarang. Kalau ada pun 1-2 gitu ya guys ya, mungkin kerja meniaga lah, kebanyakan meniaga kan, meniaga dekat pasar malam ke itu gitu ya guys ya. Itu pun dengan anaknya gitu kan. Tapi jarang kalau betul-betul yang pekerja keras itu jarang saya nampak gitu. Jadi itulah sharing saya. Jadi kalau saya ada salah kata atau tentang penjelasan KWSP ini, kalau ada salah ucap, saya minta maaf sebab saya bukan pakar dalam bukan ahli dalam KWSP ini kan. Cuman yang saya tahu iaitu kalau di Malaysia orang tua rata-rata semua pada makmur sebab ada simpanan duit di hari tua, iaitu dari KWSP gitu. Jadi ya kalau Mbak Erna Sari yang katanya Mbak Erna Sari itu kaya, suaminya berpangkat, terkaya se-Indonesia lah apa gitu, apa salahnya kalau Mbak Erna Sari itu tolong semua orang tua-tua di Indonesia? Tak salah kan kalau Mbak Erna membantu rakyat Indonesia yang kesusahan, itu tak salah kan. Mbak Erna Sari kan kaya, dan saya ni jujur Mbak Erna, saya salut dengan TKW yang ada di luar negeri ya Mbak ya. Sebab apa? Dia sanggup bekerja keras di luar negeri demi anak dan orang tuanya. Jadi dia sanggup bekerja keras di luar negeri asalkan anak dan orang tuanya tu hidupnya tu terjamin, hidupnya tak susah, terjamin, semua tercukupi. Jadi anak-anaknya itu sanggup bekerja dekat luar negeri. Jadi Mbak Erna jangan pandang remeh dengan TKW ya Mbak ya. Saya lebih bangga dengan TKW ya Mbak ya daripada Mbak Erna sendiri yang mengandalkan gaji suami yang berpangkat itu gitu ya guys ya. Oke, terima kasih. Itulah sedikit sharing saya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah mendengarkan. Terima kasih. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan dipanjangkan umurnya, khususnya untuk Mbak Erna Sari. Oke, terima kasih. Bye. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum. Selamat petang.